Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillah bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan oleh Allah kesehatan baik lahir maupun batin, serta Allah memberikan karunia yang begitu besar kepada kita, yakni kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemauan dan kemampuan untuk senantiasa kita menjalani tugas keseharian kita, untuk senantiasa belajar dan mencari ilmu pengetahuan. Dalam kesempatan ini, Bapak akan mengajar secara virtual. Mudah-mudahan materinya mudah dipahami dan bisa ditangkap oleh anak-anak. Pelajaran kali ini adalah mengenai pelajaran tajwid dasar. Ya. Dan Bapak rekomendasikan buku yang dipakai itu adalah buku biru tipis karangan Al-Ustadz Mas'ud Safei, Allah yarham. Ya, bukunya kecil, tipis, tapi praktis dan mudah dipahami oleh semua kalangan, termasuk yang kategorinya pemula dalam belajar ilmu tajwid. Anak-anakku sekalian, pelajaran kali ini adalah melengkapi bab 8, ya, kalau tidak salah bab 8, ya, yakni mengenai rendah hati, hemat, dan bersahaja. Di sana ada pelajaran tajwidnya, yaitu pelajaran mengenal huruf alif lam, dan yang belum Bapak bahas adalah sekitar hukum mad. Apa itu hukum mad? Ya, di sini sudah tertera di papan tulis, ya, hukum mad itu. Ya, sebelum menerangkan mad, apa itu mad? Mad itu dibagi dua, ya, mad tabi'i dan mad far'i. Pengertian mad itu sendiri adalah pemanjang. Jadi memanjangkan bunyi suara itu mad namanya. Mad dibagi dua, tabi'i dan far'i, ya. Nah, hukum mad itu sendiri, ya, di sini harus dipelajari, diketahui adalah di sini terutama mad far'i, di sini hanya ada 1 2 3, ya, kemudian 4, ya. Nah, 4 hukum, ya. Nah, sebetulnya ada 13 pembagian hukum mad far'i, ya. Nah, sekarang kita bahas dulu mad tabi'i. Ya, ini mad tabi'i. Mad tabi'i itu artinya mad asli. Sedangkan mad far'i artinya mad cabang. Cabang daripada mad tabi'i artinya. Mad tabi'i itu sendiri, baik mad tabi'i maupun mad far'i, ya, huruf-hurufnya ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Jadi huruf mad itu huruf yang berfungsi memanjangkan bunyi suara, itu hanya 3 saja, yaitu alif, wawu, dan ya, baik mad tabi'i maupun mad far'i. Baik, kita bahas satu persatu. Apa itu mad tabi'i? Mad tabi'i adalah mad asli pengertiannya. Sedangkan mad far'i, mad cabang. Mad asli artinya mad itu pemanjangnya adalah terdiri daripada mungkin alif, mungkin wawu, mungkin ya. Ya, di sini akan dibahas pemanjang dengan alif, yaitu pada kalimat kola. Ya. Mad asli ini dinamakan asli karena asli memanjangkan bunyi pada awalnya itu hanya 2 ketukan atau 2 harokah disebutnya, ya. Jadi membaca kola tidak kola, tapi kola. Pemanjangnya kira-kira anak-anak bisa melihat sendiri kira-kira huruf apa. Pemanjangnya di sini adalah, coba dilihat, huruf alif. Nah, ini huruf alif ini adalah huruf mad asli, ya. Jadi ketika kita menemukan salah satu huruf hijaiyah, kemudian diikuti oleh salah satu huruf
huruf mad, yaitu alif ini di dalam contoh kalimat ini, maka dipanjangkan 2 harokah. Membacanya kola. Kola. Oke. Sekarang huruf yang kedua coba ditelaah oleh anak-anak sekalian. Yakulu. Awalnya yakulu. Nah, membacanya salah berarti ya. Yakulu. Nah, sebetulnya di sini kita kalimat ku ini bertemu dengan huruf wau. Wau ini jelas fungsinya sebagai pemanjang atau huruf mad wau ini. Wau adalah huruf mad, maka ketika membaca kalimat yakulu, maka kulu itu ada dua harokah atau 2 ketukan membacanya. Jadi dipanjangkan menjadi 2 ketukan. Kemudian dalam kalimat kila, kira-kira huruf madnya yang mana? Ya, yang huruf madnya adalah ya. Jadi ketika membaca kila, salah membacanya kan, harus membacanya qila, 2 ketukan. Nah, ini pemanjang seperti ini masuk kategori huruf mad tabi'i, ya. Huruf mad tabi'i. Baik anak-anakku sekalian, kita lihat sekarang atau beralih ke pelajaran selanjutnya, yaitu mad far'i. Mad far'i itu artinya mad cabang, cabang daripada mad tabi'i. Mad cabang ini ada 13 mad ya, cuman dalam pelajaran kali ini akan dibahas hanya 4 mad saja. Yang pertama ya, ini pembagiannya nih. Yang pertama adalah mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil apa artinya? Mad itu panjang, wajib itu harus ya. Mutasil disambung ya. Tapi ada ketentuannya. Bagaimana cara menyambungkannya bisa dilihat lebih jelas di contoh ya. Coba dilihat. Ini sengaja dibedakan warna biru dengan warna merah ya. Warna biru ini adalah alif. Alif adalah huruf mad tabi'i. Ketika ada huruf mad tabi'i ya, bertemu dengan huruf hamzah, tapi bertemunya dalam satu kata, ibtigoa kan satu kata, maka termasuk mad wajib muttasil. Wajib itu harus, muttasil disambungin cara membacanya tentunya ya, dan cara menuliskannya nggak boleh dipisah antara alif dengan a. Ini udah merupakan satu kalimat, jadi harus membaca ibtigha'a. Nah, Bapak membacanya panjang sekali ya. Ya, terdiri daripada 6 harokah, 6 ketukan. Ini ditandai dengan tanda alis ini 6 harokah atau 6 ketukan. Ibtigha'a ya. Atau ibtigha' gitu ya. Nah, kemudian ini ja'a. Coba dicermati oleh anak-anak. Pertemuan yang pertama dua istilahnya, satu huruf mad tabi'i, yang kedua huruf hamzah. Ini adalah alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ini namanya satu kata. Dibacanya menjadi mad wajib muttasil, harus bersambung dalam satu kata. Jadi membacanya ja'a. Jadi 6 harokah membacanya, lebih panjang ya daripada mad tabi'i tadi. Kalau mad tabi'i tadi cuma 2 harokat. Kalau dalam mad wajib mutasil ini 6 harokat. Contohnya ada lagi nih. Ini sin, su, kemudian wau, hamzah. Yang dilihatnya adalah huruf mad tabi'inya adalah wau bertemu dengan hamzah. Jadi boleh huruf wau. Kalau ini contohnya alif, sekarang wau ya. Wau mati bertemu dengan hamzah. Ketika ada huruf wau mati atau sukun bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka termasuk mad wajib muttasil. Dibacanya 6 harokat. Dibacanya adalah su'a. Kalau ini ketemunya alif dengan alif lagi kebetulan nih dalam contohnya. Sama ya. Nah, jadi 6 harokat juga. Ini penjelasan mad wajib muttasil. Sekarang mad yang kedua. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz itu panjang, mad jaiz boleh, munfasil
eh, terpisah. Ya. Kalau muttasil tadi bersambung, harus disambungin. Kalau ini boleh terpisah. Terpisah apanya? Dilihat di contoh, terpisah apanya kira-kira? Dalam kalimat inna, ya. Inna anzalnahu. Antara alif bertemu dengan alif, ya. Alif bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Nah ini masuknya dalam dua kata. Kalau di sini dalam satu kata kan ya. Ini satu kata. Kalau ini dua kata, satu kata inna, dua anzalnahu. Jadi ketika ketemu huruf mad di dalam dua kata, contohnya alif bertemu dengan alif di sini, maka ini termasuk hukum bacaannya mad jaiz munfasil. Jaiz boleh, munfasil terpisah dalam dua kata. Jadi cara membacanya inna anzalnahu. Ini sampai membacanya 6 harokah ya. Karena harus panjang ini membacanya. Sampai 6 harokah. Ya. Kalau 2 harokah itu kurang mencukupi. Yang kedua contohnya. Nah ini dibedakan juga. Ini ada 2 warna. Merah dengan warna merah ya. Artinya huruf mad bertemu dengan huruf mad. Tapi dalam 2 kata. Kata piha dan abada. Jadi membacanya piha abada. Ya. Mari kita lihat sekarang contoh. Oh ini 2 contoh saja cukup. Sekarang kita menginjak kepada mad yang lain yaitu mad arid. Atau mad arid li sukun juga disebutnya. Mad arid atau mad arid li sukun merupakan mad far'i juga. Nah ini contohnya, coba dilihat. Setiap anak-anak menemukan huruf alif, ya, huruf alif bertemu, ya, huruf alif ada di akhir ayat, ya, huruf mad ada di akhir ayat, huruf mad itu mati, posisinya sukun di sini ya, ini di atas alif ini tuh sukun, kemudian ya juga sukun, dan dibacanya terpaksa diberhentikan atau diwakofkan, maka termasuk hukumnya mad arid lis sukun. Jadi membaca kitabun ketika ada di akhir ayat, ya, itu membacanya menjadi kitab. Ya. Kemudian alimun ketika membacanya bukan alimun lagi karena seolah-olah huruf ini apa domatain itu di sini jadi mati. Ini juga jadi mati karena terpaksa memberhentikannya karena ada di akhir ayat. Jadi membacanya bukan alimun tapi alim. Alim. Oke. Ini contoh yang ketiga. Sekarang yang terakhir ya. Contoh mad yang keempat adalah mad iwad. Mad iwad. Ya. Mad iwad itu contohnya adalah, coba bisa dilihat. Ini contohnya ke sini ya. Nah, terpaksa ke sini karena ruangannya habis. Nah, ini contoh yang keempat. Ketika anak-anak menemukan alif, ya, kemudian berharokah fathatain. Fathatain itu ada baris, ada tanda begini di atas. Ini fathatain. Contohnya ini. Aliman. Nggak boleh dibaca aliman, tetapi alima. Ya. Hakiman. Nggak boleh dibaca hakiman karena berhenti membacanya. Tapi dibaca hakima. Nah, ini termasuk mad iwad, mad yang keempat. Anak-anakku sekalian, barangkali hanya itu yang mampu Bapak sampaikan dalam kesempatan pembelajaran virtual ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahami materi yang Bapak suguhkan. Mudah-mudahan channel Bapak bermanfaat. Berikan jariah terus dengan cara like, subscribe, dan share ke teman anak-anak sekalian. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.